Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-255. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sederet warna merah membayang di wajah Pandan Wangi. Hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Seperti mimpi ia membayangkan, apakah mungkin kakaknya, si Danti, yang bermain-main dengannya di masa-masa kecil itu, benar-benar telah sampai hati menggerakkan pasukan untuk melawan ayahnya. Apakah mungkin bahwa si Danti yang tinggal di dalam rumah ini di masa kanak-kanaknya sebagai anak dari ibunya dan mendapat perlakuan tidak ubahnya seperti anak sendiri dari ayahnya, Ki Arkopati, kini telah sampai hati melawan dengan kekerasan dan bahkan dengan cara yang curang dan licik. Kita Mbak Wedi, katanya di dalam hati. Ini pasti pokal kita Mbak Wedi. Aku tidak percaya bahwa Kakang Sidanti akan berbuat demikian menurut hasratnya sendiri. Namun tiba-tiba Pandan Wangi itu menjadi kecewa ketika di dalam hatinya itu pula ia menyadari bahwa sebenarnya lah bahwa Sidanti adalah anak Ki Tambak Wedi. Darah yang mengalir di dalam tubuh kakaknya itu, selain darah ibunya seperti yang juga mengalir di dalam dirinya, adalah darah dari orang tua yang licik itu, yang di dalam masa mudanya telah berhubungan terlampau rapat dengan ibunya. Pandan Wangi berdesah, hampir saja ia memegikkan perasaan pedih di dalam hatinya. Namun untunglah bahwa segera ia menyadari kedudukannya kini. Ia adalah seorang yang kini sedang mewakili ayahnya, kepala tanah Perdikan Menoreh, meskipun ia seorang gadis. Karena itu, maka Pandan Wangi segera berusaha menguasai perasaannya. Dengan nada datar ia bertanya, "Dari manakah gerakan itu datang?" "Dari arah barat, sepasukan orang-orang yang tidak dikenal merayap mendekati padukuhan induk ini. Justru sebagian terbesar dari mereka bukan orang-orang Menoreh. Agaknya mereka akan menyerang dari arah barat pula." "Apakah Paman Samekto telah mendapatkan laporan yang serupa?" "Iya, kawanku yang seorang telah menyampaikan berita ini kepada Ki Samekto." Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada Wrahasta. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada Wrahasta. "Orang ini belum tahu apakah yang akan dilakukan oleh Paman Samekto, karena ia langsung menuju kemari. Aku harus mendengar gerakan yang akan dilakukan oleh Paman Samekto. Nah, kau dapat memerintahkan 2 orang untuk menemuinya." "Orang yang datang bersamaku akan singgah kemari setelah bertemu dengan Ki Samekto," potong orang itu. "Biar sajalah, tetapi aku minta Wrahasta mengirim orang ke sana segera." Wrahasta mengerutkan keningnya. Terasa kini bahwa gadis itu ternyata mempunyai pribadi yang kuat, yang terpancar pada perbawanya atas dirinya. Karena itu, maka tidak ada kesempatan lagi bagi Wrahasta
untuk berbicara tentang bermacam-macam persoalan. Kata-kata Pandanwangi tidak lebih dan tidak kurang dari suatu perintah. Perintah atas nama kepala tanah Perdikan Menoreh. Prahasta pun kemudian berdiri, katanya sambil melangkah keluar. Aku akan segera melakukannya. Aku akan mengirim 2 orang untuk menemui Paman Samekto. Sejenak kemudian, maka di halaman terdengar derap kaki 2 ekor kuda yang memecah sepinya malam, meluncur menyusup keluar regol. 2 orang telah dikirim oleh Prahasta untuk menemui Samekto, dan sejenak berikutnya Prahastalah yang telah berada kembali di Pringgitan. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Paman Samekto? Bertanya Pandanwangi. Sudah tentu mengerahkan pasukan pengawal ke arah yang dikatakan itu, sahut Prahasta. Tetapi Pandanwangi mengerutkan keningnya, kemudian katanya, Terlampau sederhana. Prahasta heran mendengar tanggapan Pandanwangi, sehingga ia bertanya, apakah maksudmu Pandanwangi? Baiklah, kita tunggu kedua orang itu datang. Sekarang kau pun harus menyiapkan orang-orangmu di halaman ini, Prahasta. Aku memperhitungkan bahwa gerakan Kakang Sidanti tidak sesederhana itu. Datang dari arah barat, kemudian menyerang dalam gelar yang sempurna di malam hari begini. Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Pikiran itu memang dapat diterimanya. Justru karena itu maka sekali lagi Prahasta mengaguminya. Pandanwangi adalah seorang gadis yang selama ini tidak pernah atau hampir tidak berminat untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan ayahnya sebagai kepala tanah Perdikan. Hanya kadang-kadang ia ikut dalam pembicaraan-pembicaraan, dan kadang-kadang sekali melihat para pengawal mengadakan latihan-latihan. Tetapi ternyata dalam keadaan ini ia menunjukkan ketangkasannya berpikir. Pasukanmu harus kau atur sebaik-baiknya, Prahasta. Kita tidak tahu cara apa yang akan ditempuh oleh Kakang Sidanti dengan penasehatnya sekaligus gurunya yang licik itu. Mungkin ia akan mempergunakan cara yang licik pula. Iya, aku mengerti Pandanwangi. Jangan membiarkan dirimu didekap di dalam dinding halaman yang sempit ini. Tetapi kau harus berusaha agar mereka tidak dapat masuk lewat jalan manapun juga. Seandainya Kakang Sidanti membuat pasukan yang khusus untuk menembus langsung ke jantung tanah Perdikan ini. Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini ia benar-benar berada di bawah pengaruh putri kepala tanah Perdikan itu. Sekali lagi Prahasta berdiri dan melangkah keluar untuk mengatur orang-orangnya. Dinding halaman itu dirubahnya menjadi benteng yang kuat. Setiap sudut, bahkan setiap jengkal dinding dijadikannya tempat bertahan. Bahkan Prahasta mempersiapkan pula senjata-senjata jarak jauh untuk melawan arus apabila lawan datang terlampau banyak. Tetapi bulan di langit betapapun terangnya, namun bayangan pepohonan akan menjadi tempat bersembunyi yang sebaik-baiknya bagi lawan yang akan menghindarkan diri dari bidikan anak panah. Sejenak kemudian, lamat-lamat mereka telah mendengar derap kaki-kaki kuda yang datang mendekat. 2 orang yang diperintahkan oleh Prahasta menemui Samekto di Banjar Desa telah kembali pula. Mereka segera dibawa masuk ke Pringgitan oleh Prahasta agar mereka dapat langsung berbicara dengan Pandanwangi. Bagaimanakah sikap Paman Samekto? Akan segera dikirim pasukan untuk menyongsong sergapan itu. Berapa bagian dari kekuatan Paman Samekto yang berangkat? Sebagian terbesar, Ki Samekto berhasrat untuk menghancurkan sama sekali pasukan itu, supaya untuk seterusnya tidak ada lagi kekuatan
untuk mengganggu ketenangan tanah perdikan ini? Apakah Paman Samekto menarik semua pasukan di Padesan di sekitar padukuhan induk ini? Sejenak orang itu terdiam. Kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Tidak dikatakannya." Pandan Wangi tampak berpikir sejenak, tetapi ia tidak puas dengan tindakan Samekto itu, meskipun alasan-alasannya cukup kuat. Tetapi seperti yang terjadi dengan ayahnya, kali ini pun Pandan Wangi mempunyai firasat yang lain yang diperhitungkan dari Samekto itu. Si Danti tidak akan melakukan perang terbuka dengan beradu dada. Selain sifat-sifat licik gurunya, si Danti pun harus memperhitungkan bahwa pasukannya tidak akan cukup kuat untuk melakukan perang dengan cara itu. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata, "Aku akan menemui Paman Samekto." "Pandan Wangi," tiba-tiba saja Wrahasta memotong, "kau tidak dapat meninggalkan halaman ini. Ini adalah rumah kepala tanah perdikan. Dari sinilah kau harus mengatur kekuatan dan perawananmu." Paman Samekto yang mendapat tugas itu berada di Banjar. Bagaimana aku dapat berbicara dengannya apabila aku tidak pergi menemuinya atau Paman Samekto yang pergi kemari? Tetapi karena tugas Paman Samekto yang berat, maka biarlah aku pergi ke Banjar sekarang. "Pandan Wangi," sekali lagi Wrahasta memotong, "jangan mengabaikan pesan Ki Gede Menoreh. Aku harus melindungimu di sini. Kau tidak boleh pergi." Aku adalah wakil ayah sekarang. Aku adalah kepala tanah perdikan Menoreh. Aku bukan tawananmu, Wrahasta. Tetapi wajah Wrahasta menjadi merah. Tiba-tiba saja Pandan Wangi teringat akan sikap Wrahasta beberapa saat sebelum ayahnya pergi. Tersirat pula kembali di dalam hatinya kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Wrahasta apabila ia diterkam oleh kekecewaan. Karena itu, maka betapapun pahitnya, Pandan Wangi itu kemudian berkata, "Lepaskan aku pergi kali ini, Wrahasta. Persoalan ini adalah persoalan tanah perdikan Menoreh. Kita akan menempatkan setiap persoalan yang lain pada waktu dan tempatnya sendiri. Kalau kau bersikap, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Tetapi kalau kau menurut perintahku, maka aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan sebaik-baiknya. Kita dapat berbicara di kali lain." Terasa desir yang tajam tergores di dalam dada Wrahasta. Sejenak ia membeku di tempatnya sambil memandangi Pandan Wangi tajam-tajam. Berbagai macam perasaan bergolak di dalam dirinya. Ia menyadari tanggung jawabnya atas keamanan seluruh isi halaman rumah ini, termasuk Pandan Wangi seperti yang dipesankan oleh Ki Gede Menoreh. Tetapi kalau ia tidak mau melepaskan Pandan Wangi, maka kepentingan pribadinya atas gadis itu akan tertutup sama sekali. Pada itu, orang-orang lain yang mendengar pembicaraan mereka berdua hanya dapat memandang dengan mulut ternganga. Mereka sama sekali tidak mengerti ujung dan pangkal dari pembicaraan itu, sehingga dengan demikian tidak dapat berbicara apa-apa. Sedangkan Wrahasta sendiri masih saja diselubungi oleh kebimbangan yang bahkan semakin memuncak. Ia melihat kepentingan yang bertentangan, tanggung jawabnya, kepentingan pribadinya, dan kecemasannya tentang keselamatan Pandan Wangi apabila ia melepaskannya pergi. "Bagaimana pertimbanganmu, Wrahasta?" bertanya Pandan Wangi kemudian. Wrahasta terperanjat atas pertanyaan itu. Ia sama sekali belum siap untuk menjawabnya. Karena itu, maka dengan gelisah ia bergeser setapak.
Dipandanginya Pandanwangi dengan ragu-ragu. Wrahasta, sebenarnya tidak seharusnya aku minta izin kepadamu. Yang wajib aku lakukan adalah memberitahukan bahwa aku akan pergi ke Banjar menemui Paman Samekto. Hanya itu, karena akulah kini kepala tanah perdikan sampai ayah datang. Dada Wrahasta semakin terguncang mendengar kata-kata itu. Tanpa dikehendakinya sendiri, diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang-orang tua duduk dengan wajah yang tegang penuh pertanyaan. Namun kata-kata itu hampir tidak menyentuh perasaan Wrahasta. Apapun yang dikatakan oleh Pandanwangi, meskipun terlampau keras sekalipun, karena Pandanwangi masih juga dipengaruhi oleh kemudaannya. Tetapi yang paling mendebarkannya adalah tantangan Pandanwangi mengenai masalah pribadinya yang membuat pertimbangannya menjadi sangat terpengaruh. Sejenak kemudian, ternyata Wrahasta mencoba mencari alasan-alasan di dalam dirinya untuk membenarkan sikap Pandanwangi pergi ke Banjar menemui Samekto. Dengan demikian, maka Pandanwangi akan bersedia untuk berbicara dengan dirinya mengenai masalah-masalah pribadi. Tetapi bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anak itu? Katanya di dalam hati. Aku akan dimarahi oleh Ki Arkopati, dan lebih daripada itu, aku akan kehilangan. Wrahasta menjadi semakin ragu-ragu. Namun terngiang kembali kata-kata Pandanwangi. Kalau kau bersitegang, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk segera menemukan keputusan, apalagi setelah Pandanwangi mendesaknya. Bagaimana Wrahasta? Setiap saat harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita membiarkan diri kita sendiri diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan, maka kita akan segera ditelan oleh pasukan Kakang Sidanti di ujung-ujung padukuhan, dan bahkan sebentar lagi kita di sini. Tergagap Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, aku sadar Pandanwangi. Tetapi pilihan yang kau hadapkan di mukaku sekarang ternyata terlampau sulit untuk dipecahkan. Tetapi apabila kau berkeras untuk pergi kepada Paman Samekto dan tidak dapat aku cegah lagi, baiklah. Namun kau harus memperhitungkan setiap keadaan. Kau tidak dapat pergi tanpa pengawalan. Baiklah, sahut Pandanwangi. Kemudian katanya, aku akan membawa 2 orang pengawal yang ditinggalkan oleh Paman Kerti di sini. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang tua yang duduk mendengarkan pembicaraan itu dengan kepala pening. Bagaimana pendapat paman-paman sekalian? Tiba-tiba Wrahasta bertanya kepada mereka. Orang-orang tua itu tidak segera menjawab. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Terserahlah kepada pertimbanganmu, Ger. Di dalam keadaan serupa ini, kau pasti lebih tahu tentang keadaan dan keharusan yang berlaku di tanah yang sedang dibakar oleh api kedengkian ini." Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mendapatkan pertimbangan dari orang tua-tua itu. Namun ia sadar bahwa ia harus segera bersikap. Maka katanya, "Baiklah Pandanwangi, kalau kau akan menemui Paman Samekto untuk membicarakan sesuatu, sebaiknya kau pergi sekarang bersama kedua pengawal ini. Tetapi apabila pembicaraan itu sudah selesai, kau harus segera kembali. Kau sebaiknya setiap saat dapat ditemui di dalam rumah ini untuk segala macam kepentingan. Tetapi ingat, kau hanya pergi ke Banjar, tidak ke tempat lain. Kedua pengawal akan mencegahmu apabila kau mempunyai tujuan yang lain." Baiklah,
Aku akan segera pergi dan segera pula kembali apabila pembicaraan sudah selesai. Desis Pandanwangi yang sejenak kemudian segera berdiri dan berkata selanjutnya, Aku akan pergi berkuda. beberapa orang segera menyiapkan 3 ekor kuda untuk Pandanwangi dan 2 orang pengawalnya. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan halaman rumah itu, pergi ke Banjar untuk menemui Samakto yang sedang mempersiapkan perlawanan. Kedatangan Pandanwangi di Banjar itu ternyata telah mengejutkan Samakto, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa kau pergi ke Banjar, Pandanwangi?" Aku perlu menemui paman dalam saat yang meruncing serupa ini. Aku perlu bertanya dan mengetahui semua gerakan. Aku akan memberikan laporan setiap saat lewat orang-orangku. Kalau kau memerlukan sekali bertemu dengan aku, Nger, maka sebaiknya kau memanggil aku. Samakto berhenti sejenak, kemudian gumamnya kepada diri sendiri. Bagaimana dengan Wrahasta? Kenapa dilepaskannya Angger Pandanwangi pergi? Dan orang tua itu menjadi semakin heran bahwa Wrahasta telah melepaskan Pandanwangi pergi. Bukankah Wrahasta mempunyai kepentingan pribadi dengan gadis itu? Mustahil kalau Wrahasta melepaskannya meninggalkan daerah wewenangnya seperti yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh. Sehingga tiba-tiba saja Samakto itu teringat sesuatu dan bertanya, apakah Angger Pandanwangi meninggalkan halaman itu tanpa setahu Wrahasta? Oh, bukankah Kerti memang sedang mencarimu ke Pucang Kembar? Pandanwangi tidak segera menyahut. Ditatapnya saja wajah Samakto yang keheran-heranan melihat kehadirannya. Tetapi Pandanwangi dapat mengerti sepenuhnya perasaan orang tua itu. Kerti pasti singgah ke Banjar ini sebelum ia pergi ke Pucang Kembar mencarinya. Sejenak kemudian, barulah Pandanwangi itu menjawab, Iya, Paman. Paman Kerti pasti mencariku ke Pucang Kembar. Apakah ia singgah kemari sebelum ia berangkat? Iya, ia singgah kemari dalam kegelisahan karena ia kehilangan kau, Nger. Bersama 2 orang ia pergi menyusulmu. Jadi Paman Kerti pergi bertiga? Iya, sebab pamanmu mengerti siapakah yang sedang berada di bawah Pucang Kembar. Bukan berarti bahwa pamanmu Kerti merasa cukup kuat bersama 2 orang kawannya itu. Tetapi apabila ada sesuatu yang penting, maka mereka dapat berbincang. Samakto berhenti sebentar. Namun dalam keheranan itu, ia pun bertanya, tetapi ternyata Angger sekarang masih berada di sini. Dengan singkat Pandanwangi menceritakan keadaannya, kegelisahannya dan perhitungannya. Tetapi kalau tidak ditempuh cara itu, maka tidak seorang pun yang akan bersedia pergi ke Pucang Kembar. Samakto mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam, tetapi aneh sekali bagiku. Sebenarnya Angger tidak perlu mempergunakan cara yang aneh-aneh itu. Ternyata sekarang Angger dapat meninggalkan halaman rumah itu pula. Kalau Angger pergunakan cara ini sejak semula, bukankah Angger sendiri dapat pergi ke Pucang Kembar? Sebelum Paman Kerti pergi, sebelum ada laporan tentang gerakan Kakang Sidanti, aku pasti tidak akan dapat keluar, Paman. Aku tidak ubahnya seperti seorang tawanan. Bukan maksudnya, Angger, tetapi demi kebaikan semuanya dan atas perintah Ayahanda, Ki Arkopati. Iya, aku mengerti, Paman. Semuanya dapat aku mengerti. Yang kini akan aku persoalkan adalah mengenai gerakan Kakang Sidanti. Samakto menarik nafas, kemudian katanya, duduklah
kita berbicara tentang gerakan Sidanti itu. Mereka pun kemudian duduk di peringgitan banjar tanah perdikan itu, di tengah-tengah lingkaran para pemimpin pengawal dari Pandanwangi beserta kedua pengawalnya. Sebuah lampu minyak berada di atas sebuah ajuk pendek. Bukankah kau sudah mendapatkan laporan tentang gerakan itu dan sudah mendengar gerakan perlawanan yang aku lakukan? Bertanya Sambekto sejenak kemudian setelah mereka duduk. Aku ingin mendengar langsung dari Paman. Dan apakah pasukan pengawal yang Paman persiapkan sudah mulai bergerak pula menyongsong pasukan Kakang Sidanti? Sudah, Ngger. Mereka sudah berangkat. Petugas-petugas sandi melihat gerakan itu menuju ke barat. Sebagian besar dari pasukan pengawal telah aku kirim supaya aku dapat menghancurkan mereka sama sekali. Supaya mereka besok atau lusa tidak bangkit lagi dan membuat kegaduhan baru. Aku mengerti, Paman. Tetapi soalnya tidak sedemikian sederhana. Apakah Paman yakin bahwa yang dilihat oleh petugas sandi itu seluruh pasukan Kakang Sidanti? Tentu tidak, Ngger. Tentu bukan seluruh pasukan. Mungkin Angger Sidanti akan mengambil kesempatan lain pada saat pertempuran itu terjadi. Tetapi aku masih menyimpan beberapa bagian dari pasukan cadangan. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, apakah petugas sandi itu dapat mengatakan siapa sajakah yang berada di dalam pasukan itu? Sambekto menggelengkan kepalanya. Tidak, Ngger. Mereka tidak dapat mengatakan siapakah yang memimpin pasukan itu. Lalu apakah sikap Paman seterusnya? Aku sebentar lagi akan menyusul pasukanku. Berkuda, aku akan melihat sendiri benturan yang bakal terjadi itu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Dipandanginya kedua pengawalnya berganti-ganti. Lalu tiba-tiba ia bergumam. Aku akan pergi juga bersamamu, Paman. Kata-kata itu ternyata telah mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Beberapa pemimpin pengawal yang tinggal di Banjar, Sambekto sendiri dan kedua pengawalnya. Jangan, Ger, sahut Sambekto kemudian. Jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan dirimu. Kenapa aku tidak boleh berada di medan itu? Tidak seorang pun yang melarang. Seandainya Kakang Sidanti menghendaki demikian, bahkan setiap orang akan mengatakan bahwa itu adalah kewajibannya. Orang akan mentertawakannya apabila ia justru ingkar dan tidak mau terjun ke gelanggang. Oh, persoalannya lain sekali, Ngger. Angger Sidanti memang berkewajiban, tetapi tidak dengan kau. Karena aku seorang perempuan dan Kakang Sidanti laki-laki. Sambekto tidak segera menjawab. Sejenak ia berdiam diri, tetapi ditatapnya wajah Pandanwangi dengan tajamnya. Begitu, Paman? Desak Pandanwangi. Sambekto mengangguk perlahan-lahan. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Iya, Ngger, begitulah. Meskipun itu hanya salah satu alasan saja." Masih adakah alasan yang lain yang lebih baik dan lebih dapat aku terima dengan nalar? Angger belum berpengalaman. Kalau aku menghindari pengalaman yang pertama, maka selamanya aku tidak akan dapat langsung menginjak pengalaman yang kedua, Paman. Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawaban itu memang benar. Tetapi seandainya Pandanwangi benar akan pergi ke gelanggang, maka ia tidak berani menanggung akibat yang dapat terjadi atasnya. Kalau anak itu mendapat cedera,
maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Ki Gede Menoreh. Karena itu, maka Sang Mekto itu menggelengkan kepalanya. "Jangan, Ger, jangan mempersulit diriku. Sebaiknya Angger kembali saja pulang. Angger dapat memberikan perintah apa saja, tetapi tidak pergi sendiri ke medan pertempuran itu." Dada Pandanwangi tergetar mendengar jawaban Sang Mekto. Meskipun ia dapat mengerti alasannya, tetapi keinginannya untuk melihat sendiri pertempuran itu seakan-akan tidak dapat lagi dibendungnya. Namun kesulitan yang dihadapi Sang Mekto itu pun mempengaruhinya pula. Sejenak Pandanwangi terpaku diam di tempatnya. Di dalam dadanya terjadi benturan-benturan perasaan yang sulit mendapat pemecahan. Dalam pada itu, Sang Mekto berkata selanjutnya, "Angger Pandanwangi, menurut perhitunganku, maka perang yang bakal terjadi pasti bukan perang di dalam gelar yang baik. Meskipun aku sudah mempersiapkannya, yang paling mungkin terjadi di dalam peperangan ini adalah perang brubuh. Menurut laporan dari beberapa pengawas yang melihat gerakan itu, maka sama sekali tidak ada persiapan untuk menyusun gelar. Tetapi kemungkinan untuk bertempur di dalam gelar yang baik masih ada. Pasukan Sidanti akan dapat menyusun dirinya setelah berhadapan dengan lawan. Tetapi perbuatan yang demikian akan sangat berbahaya. Meskipun demikian, kemungkinan itu bisa juga terjadi apabila orang-orang yang memimpin pasukan itu kurang menguasai keadaan medan. Tetapi juga mungkin karena meremehkan kekuatan lawan atau merasa dirinya terlampau kuat. Dalam kemungkinan yang pertama, Ger, yaitu perang brubuh, maka kehadiranmu di medan pertempuran akan sangat berbahaya. Tidak seorang pun yang dapat meluangkan waktunya untuk mengawasi dan melindungi orang lain." Aku menyadari, Paman, meskipun aku belum pernah menghayati perang yang sebenarnya dalam bentuk apapun, perang gelar maupun perang brubuh, namun aku berniat untuk melihat perang itu. Aku juga tidak perlu mendapat perlindungan dari siapapun. Aku akan mencoba melindungi diriku sendiri. Iya, aku tahu, Ger. Tetapi terlampau berbahaya. Itulah kata-kata yang paling tepat aku pergunakan. Terlampau berbahaya. Aku tidak dapat menjelaskannya lebih jauh. Aku ingin melihat, Paman, betapapun besarnya bahaya itu. Kalau Ki Gede ada, Ger, terserahlah kepada ayahmu itu. Apapun yang akan terjadi adalah tanggung jawab ayahmu. Tetapi sekarang Ki Gede tidak ada. Betapa mungkin aku membawamu ke medan peperangan yang masih belum dapat dibayangkan bentuknya. Menurut para pengawas dan para petugas sandi, sebagian terbesar dari mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Kita masih belum dapat membayangkan kekuatan mereka dan kemampuan mereka seorang demi seorang. Aku pernah menghadapi orang-orang yang tidak dikenal itu, Paman. 6 orang sekaligus. Paman datang terlambat, sehingga Paman tidak menyaksikan aku berkelahi. Meskipun aku akui bahwa aku tidak mampu melawan mereka berenam bersama-sama, tetapi aku masih menyediakan diri untuk mencoba melawan 5 orang di antara mereka. Hati Sang Mekto tergetar mendengar jawaban Pandanwangi yang dikatakan itu benar-benar telah terjadi. Pandanwangi memang pernah berkelahi melawan 6 orang dan Pandanwangi tidak binasa oleh mereka. Karena itu, maka sejenak Sang Mekto terdiam. Ia terdorong ke sudut yang sulit untuk mengatasi. Dengan demikian, ternyata baginya dan bagi Pandanwangi itu, meskipun tidak terkatakan bahwa sebenarnya kemampuan Pandanwangi itu berada jauh di atasnya. Meskipun demikian,
bertempur di dalam perang berubuh terutama yang diperlukan bukan keterampilan perseorangan saja, tetapi juga pengalaman dan ketajaman naluri membawakan diri di dalam hiruk-pikuk ayunan senjata dan benturan-benturan kekuatan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.